Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita menjalankan aktivitas sehari-hari dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Selamat para sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dengan tema perjanjian batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Tujuan dari perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum. Untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata tentang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian adalah: 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, atau pihak yang tidak cakap, atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif. Dua unsur subjektif yaitu di ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan unsur objektif yaitu di ayat 3 dan 4 pada pasal 1320 KUH Perdata. Dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Ya, jadi para sahabat, jika perjanjian tidak memenuhi dua unsur subjektif, yaitu ayat 1 dalam pasal 1320, yaitu kesepakatan para pihak, dan 2
adalah kecakapan. Ini adalah unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif di dalam pasal 132 KUH Perdata adalah ayat 3, sesuatu hal tertentu, dan ayat 4, sebab yang halal. Nah, ini adalah perbedaannya. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan penjelasan dengan tema ini, sedikit penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan masyarakat dapat pencerahan dengan tema ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.